Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di ibadah sekolah kita, Sekolah Kristen Aletheia Ampenan. Anak-anak, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Nah, sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami saat pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran Allah. Dan biar kiranya Roh Kudus yang akan menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, pagi hari ini renungan kita terambil dari Matius. Ya, Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37, demikian bunyinya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, anak-anak, pagi hari ini renungan kita judulnya tentang kejujuran. Ya, kejujuran, jujur, lawan kata dari berbohong. Ya, nah, lawan kata dari berbohong. Anak-anak, pagi hari ini kita mau melihat bahwa pribadi-pribadi yang jujur itu akan mendatangkan hal yang baik. Ya, kita melihat di sini dikatakan jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kenapa? Artinya anak-anak diharapkan untuk bersikap jujur. Alkitab berkata, selebihnya itu berasal dari si jahat. Kalau tadinya iya, tapi kalau kamu katakan tidak, atau sebaliknya jika tidak, tapi kamu katakan iya, itu berasal dari si jahat. Tentunya anak-anak juga nggak mau disebutkan anak-anak si jahat ya. Nah, kejujuran ini membawa kehidupan kita akan lebih maksimal untuk menyatakan kebenaran. Jadi menyatakan apa yang benar sesuai dengan kejadian, sesuai dengan fakta. Hari-hari ini ada banyak orang sebenarnya yang terjadi adalah A, tapi yang disampaikan adalah B. Nah, ini adalah sikap yang tidak benar. Ini sama artinya berbohong. Ini sama artinya tidak jujur. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita melalui Injil Matius, kalau ya hendaklah kamu katakan ya, kalau tidak hendaklah kamu katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. Kenapa? Nah, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang benar-benar jujur di hadapan Allah. Nah, kalau hari-hari ini banyak kita lihat orang suka berbohong ya, anak-anak tidak perlu mengikuti. Contoh, mungkin ketika ujian di sekolah, ya hari ini kita sekarang ini kita belajarnya lewat online. Kemudian kalau Bapak dan Ibu Guru sedang membuat ulangan dan Bapak Ibu Guru katakan, silahkan mengerjakannya sendiri tanpa meminta bantuan mama, papa, atau yang lainnya. Kemudian anak-anak mencoba untuk meminta bantuan dari mama, papa, atau mencoba melihat buku. Setelah itu Bapak Ibu Guru tanya, apakah anak-anak mengerjakannya sendiri? Semua jawab, ya. Apakah kamu menuliskannya sendiri? Ya. Padahal ternyata dia sudah menanya ke mama atau dia sudah minta mama yang bantuin menjawab atau papa yang bantuin menjawab. Nah, ini namanya tidak jujur. Ya, ketidakjujuran ini akan membawa kita kepada sebuah akibat, bisa saja hukuman, bisa saja nilai berkurang dan lain sebagainya. Ya, nah salah satu contoh dari sikap yang tidak jujur. Nah, suatu ketika adalah adalah kakak beradik. Kakak yang paling sulung dan adik yang paling bungsu. Nah, kakak ini bernama Kain dan adiknya bernama Habel. Nah, suatu ketika si Kain mengajak adiknya itu berjalan-jalan di padang gurun. Kain berkata begini kepada adiknya, "Dek, ayo kita jalan-jalan di padang gurun." Oke, adiknya mengikuti dan berkata, "Oke." Kemudian kakaknya katakan lagi, "Habel, kamu berjalan di bagian depan, kakak di bagian belakang." Nah, karena adanya anak yang penurut, dia mau mengikuti kakaknya. Kemudian dia berjalan di depan. Nah, tidak lama kemudian si kakak mengambil sebuah benda lalu memukul kepala adiknya dan adiknya jatuh. Bukan hanya jatuh, kepala adiknya berdarah, bukan hanya berdarah,
tapi adiknya juga meninggal. Nah, ketika adiknya sudah meninggal, lalu ada suara yang datang kepada dia. Suara ini adalah suara Tuhan bertanya kepada dia begini, "Kain, di manakah adikmu?" Lalu Kain menjawab, "Ah Tuhan, aku tidak tahu di mana adikku. Apakah aku penjaga adikku? Aku tidak tahu." Nah, lihat dari sikap yang dimiliki oleh Kain, sebenarnya dia jujur atau tidak, anak-anak? Ya, dia tidak jujur. Dia sudah berbohong. Nah, yang paling parahnya itu dia sudah membohongi Tuhan juga. Dia berpikir Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia berpikir Tuhan tidak melihat apa yang dia perbuat. Ingat, Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu bisa melihat segalanya. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari suka berbohong, tidak jujur, mungkin mama papa tidak lihat, mungkin kakak adik kita tidak lihat, atau juga mungkin bapak ibu guru tidak lihat. Tapi ingat, ada mata Tuhan yang bisa melihat. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Tuhan katakan, "Kain, kamu tidak tahu kalau darah adikmu itu sebenarnya dia menangis berteriak kepada saya. Sekarang kamu akan mendapatkan hukuman. Hiduplah engkau terbuang jauh dari hadapanku," katanya. Lalu Kain bilang begini, "Tuhan, itu hukuman terlalu berat, lebih berat dari yang pernah saya lakukan." Anak-anak, ingat, biasanya hukuman itu diberikan setimpal dengan apa yang sudah kita lakukan. Akibat dari ketidakjujuran Kain, dia dihukum oleh Tuhan terbuang jauh dari hadapanku, kata Tuhan. Tapi aku akan memberikan tanda kepadamu bahwa ketika orang melihat engkau, maka orang akan berkata, "Oh, dia itu telah membunuh adiknya." Nah, jadi dalam hidupnya dia itu orang bisa lihat dia, "Oh, dia membunuh adiknya." Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, berkatalah jujur satu dengan yang lain, karena kejujuran akan menunjukkan kebenaran. Kebenaran akan terus menolongmu untuk hidup jujur. Jadi tidak perlu berbohong, ya. Nah, tidak perlu berbohong. Nah, Miss Lamro punya satu lagu begini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kejujuran itu bisa dilihat oleh Tuhan. Mungkin kita melakukan kebohongan secara sembunyi-sembunyi, tapi ingat, Tuhan bisa melihat. Nah, mari kita mau terus hidup belajar jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, lakukan dengan penuh kejujuran. Jangan hanya supaya mendapat nilai yang bagus lalu nyontek, supaya mendapat nilai yang baik, supaya dipuji oleh orang lain lalu berbohong. Tidak, itu tidak perlu. Ya, nilai manusia tidak akan membuat kamu lebih hebat, tetapi penilaian Tuhan dalam dirimu tentang kejujuran itu yang membuat nilaimu lebih hebat. Oke, anak-anak, mari terus hidup dalam kejujuran, supaya kejujuran itu memancarkan kebenaran, dan kebenaran itu akan terus mendorong kita untuk melakukan hal yang jujur. Nah, anak-anak, sampai di sini renungan pagi kita. Mari kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kejujuran. Tolong kami supaya tetap menjaga kehidupan kami dan melangkah di dalam kebenaran Tuhan, hidup jujur. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memulihkan. Kami mau Tuhan Indonesia ini pulih dari corona supaya kami tidak takut, supaya kami juga tidak khawatir, dan kami dapat bersekolah dengan baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan Bapak dan Ibu guru yang akan mengajar kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih untuk Mama Papa yang sudah menyediakan peralatan dalam mengikuti pembelajaran sepanjang online. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.